terpercaya. Bulog Gorontalo menyalurkan bantuan beras ke tingkat pedagang untuk menekan harga beras yang naik sejak bulan lalu. Sejumlah SMP di Gorontalo memanfaatkan laptop bantuan dari Kemendikbud yang kini sedang diperiksa oleh Kejagung dan menyeret nama mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang sedang diparkir di halaman rumah terbakar saat dini hari. Diduga mobil dilempar bom Molotov. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyerbu kantor lurah untuk mendapatkan beras bantuan dari pemerintah. Setiap keluarga mendapatkan beras bantuan 20 kg. Warga penerima manfaat sejak pagi rela mengantri di kantor lurah masing-masing di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebagai syarat penerima bantuan beras. Setiap keluarga yang telah menerima beras bantuan sebanyak 20 kg harus difoto untuk pendataan. Namun dalam penyaluran ini sejumlah kendala masih dihadapi. Salah satunya akses jaringan internet yang lambat sehingga proses verifikasi data menjadi terhambat. Ibu ini dapat berapa kilo nih? 20 kg Bu ya? Iya. Itu apa syaratnya tadi tuh supaya bisa dapat? Bawa apa? Kartu keluarga sama foto penduduk. Oh iya, kartu tanda penduduk ya Bu ya? Iya. Ini senang Bu ya dapat yang beras gratis begini? Barusan kali ini nak. Oh barusan? Iya. Selama ini tidak pernah dapat? Iya. Tapi sekarang sudah dapat ya? Iya, sudah dapat. Jadi apa perasaannya bagaimana? Iya baik. Senang ya? Iya senang. Hari ini kita sudah mulai penyaluran perdana di Kabupaten Polewali di Kelurahan PK Bata yang bersama-sama kita saksikan di sini. Kita menyerahkan bantuan untuk 59 penerima manfaat. Nah, insya Allah penyaluran ini akan kita masifkan lagi ke kecamatan di kelurahan di Sepolman. Kalau untuk tantangan pasti banyak. Ya salah satunya bagaimana kita mengumpulkan warga, tetapi dengan bantuannya Ibu Lurah, Pak Lurah, insya Allah tantangan itu insya Allah kita bisa jalan. Sementara itu, Saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan, distribusi bantuan beras yang dilakukan Bulog bersama TNI dan Polri diantarkan langsung ke rumah warga penerima manfaat, khususnya lansia. Distribusi bantuan beras secara langsung ke rumah warga hanya dilakukan pada penerima manfaat lansia. Ini dilakukan untuk memudahkan lansia yang mengalami keterbatasan fisik dan tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi distribusi secara langsung. Salah satu penerima manfaat mengaku ia bersama ibunya yang sudah lansia ini tidak dapat berjalan ke lokasi penyaluran bantuan lantaran kondisi yang sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap keluarga mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg. Oh itu kan sakit-sakit, baru tuling apa, nggak bisa jalan. Bisa jalan kalau aku pegang. Nah, tapi nggak bisa jalan jauh, Bude? Iya, nggak pernah. Ini kan kita langsung diantarkan ini sama TNI Polri sama Bulog. Ini bagaimana perasaan TNI, Bu? Bagaimana perasaan ya itu rasa. Merasa senang ki atau bagaimana? Senang, dikasih. Hari ini kita melakukan di Kota Makassar, kita melakukan penyaluran bantuan pangan, diharapkan nantinya masyarakat terbantu dengan isu-isu kenaikan harga di pasar sehingga mereka tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli beras,
karena bantuan ini 2 alokasi yaitu Juni dan Juli, di mana setiap alokasinya penerima bantuan itu mendapatkan 10 kg beras penerima bantuan. Saudara, Bulog Cabang Gorontalo kini mulai mendistribusikan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tengah meroketnya harga beras di Gorontalo. Setiap pedagang dapat mengambil ketersediaan maksimal 2 ton beras SPHP. Bulog Cabang Gorontalo kini mulai mendistribusikan cadangan beras dari gudang Bulog ke tingkat pedagang di pasar untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga di wilayah Gorontalo yang naik sejak beberapa bulan terakhir. Pimpinan Cabang Bulog Gorontalo bilang pendistribusian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke tingkat pedagang dilakukan berbasis aplikasi serta harus memenuhi sejumlah ketentuan. Setiap pedagang bisa mendapatkan beras SPHP maksimal 2 ton untuk dijual kembali ke konsumen dengan harga yang lebih murah. Pedagang dilarang menjual secara ecer beras SPHP dan setiap konsumen dibatasi membeli 2 sak atau 10 kg beras SPHP. Bahkan proses pembelian harus difoto dan dilaporkan melalui aplikasi. Ini demi mencegah adanya praktik curang dalam pendistribusian beras SPHP. Penyaluran beras SPHP itu kami sudah lakukan mulai beberapa hari lalu melalui pedagang-pedagang yang ada di pasar. Beras SPHP itu didistribusikan menggunakan aplikasi, jadi by aplikasi. Pedagangnya download aplikasi Klik SPHP, kemudian order dari aplikasi itu juga melakukan pembayaran melalui aplikasi itu. Para pedagang mesti menjual beras itu ke konsumen akhir. Jadi setiap konsumen akhir itu membeli 2 packing beras 5 kilo setiap konsumen. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Kota Gorontalo mengaku telah mengambil cadangan beras SPHP di gudang Bulog sebanyak 1 ton. Pengambilan ini untuk menambah ketersediaan beras di lapak demi mencukupi kebutuhan konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Namun pedagang bilang warga masih lebih cenderung membeli beras ecer dibandingkan beras SPHP yang dijual dalam kemasan 5 kg. Tidak boleh diecer, dia ada aturan dari sana, paling banyak 2 sak. 2 sak untuk orang yang beli, Pak ya? Orang beli. Harga beras per sak ini berapa kalau yang SPHP? Tiap harga hektar 62,5. 62,5 ya. Tapi kalau sampai sekarang warga itu masih tetap cari yang SPHP ini atau tetap beli yang per liter itu? Lebih banyak mana kalau sekarang? Banyak. SPHP cuma karena dia murah sampai orang tetap. Itu tetap lebih banyak yang cari per liter itu, Pak. Tapi kalau yang ini tetap ada yang beli juga? Ada. Tapi kalau dari segi harga yang lebih murah ini, Pak, ya, SPHP? Iya. Selain pendistribusian beras SPHP ke pedagang, Bulog bersama pemerintah daerah pun akan gencar menggelar gerakan pangan murah di seluruh wilayah Gorontalo. Dalam setiap gerakan pangan murah, Bulog mengalokasikan hingga 2 ton beras setiap kabupaten kota. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, harga bumbu dapur melonjak drastis di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lonjakan harga terjadi sejak 2 pekan lalu. Harga tomat yang biasanya Rp8.000 per kilogram, kini tembus hingga Rp25.000 per kilogram. Begitupun harga cabai yang biasanya Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga kedua komoditas tersebut lantaran minimnya pasokan. Naiknya harga turut berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun. Tomat sama lombok kecil. Oh, tomat sama lombok kecil. Kalau tomat sekarang berapa harganya? Kalau tomat sekarang sudah 25 1 kilo. Dulu? Dulu cuma 8.000 1 kilo. Ya, kalau apa lagi yang naik? Iya, lombok sudah ecerannya 50 per kilo. Kalau dulu cuma 35 per kilo. Itu sudah berapa lama kenaikan? Sekitar ada 2 minggu. Oh, 2 minggu. Kalau penyebabnya Bu naik itu apa itu? Kurangnya pasokan masuk. Pasokan beli. Iya. Tapi kalau pembeli bagaimana, lancar atau menurun juga? Menurun. Oh, menurun nih. Iya.
Sejumlah SMP di Gorontalo memanfaatkan laptop bantuan dari Kemendikbud yang kini sedang diperiksa oleh Kejagung dan menyeret nama mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, solidaritas pencari kerja Papua Selatan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka menuntut transparansi proses pengangkatan CPNS. Dengan membakar ban bekas, pengunjuk rasa meminta menemui Gubernur Papua Selatan untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait formasi CPNS tahun 2024. Pengunjuk rasa bahkan menuntut akan menginap jika tidak ditemui. Sementara itu, Gubernur Papua Selatan meminta pengunjuk rasa untuk mengakhiri aksi dan akan menempuh jalur hukum jika pengunjuk rasa melakukan tindakan anarkis. Namun aksi ini berhasil dibubarkan polisi. Teman-teman melihat bahwa mereka tidak tanggapi apa yang mereka sampaikan bahwa kami akan beda data. Sehingga kemarin teman-teman kasih masuk surat untuk hari ini kami audiens. Klarifikasi terkait dengan hari ini penyerahan SK karena kami sepakat bahwa sementara bukan pending, bukan tunda tapi kalau bisa pending beberapa hari karena kita harus beda data dulu. Siapa-siapa yang masuk dalam kuota kita, kuota orang 80%. Oleh karena itu silakan disampaikan, tapi kalau bisa hari ini yang terakhir. Apabila masih meneruskan dan dengan cara-cara yang menjurus ke anarkis, maka kita akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Saudara, siswa dan guru di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo memanfaatkan bantuan Chromebook atau laptop dari Kementerian Pendidikan untuk proses belajar mengajar. Bantuan laptop ini yang kini diselidiki Kejaksaan Agung karena adanya dugaan korupsi. Sejumlah sekolah di Gorontalo memanfaatkan laptop bantuan dari Kementerian Pendidikan untuk menjalankan proses belajar mengajar. Salah satunya di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Salah satu guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo yang menggunakan laptop bantuan Kemendikbud mengaku sangat terbantu dalam proses pembelajaran dan pendataan. Nah, untuk pemanfaatan Chromebook ini sangat bermanfaat bagi kami guru karena yang tadinya kami banyak menggunakan kertas, berbasis kertas, itu semua kami alihkan ke Chromebook. Kelebihan dari Chromebook ini dia menggunakan drive di sini bisa kita gunakan secara online dan offline dan karena kami juga menggunakan akun belajar ID yang kapasitas drive-nya tidak terbatas, unlimited, sehingga semua yang perangkat pembelajaran kami, kemudian LKPD, semua lembar asesmen juga bisa kami simpan di dalam drive tersebut, dalam Chromebook tersebut. Namun bantuan laptop sebanyak 1,2 juta unit untuk seluruh sekolah di Indonesia dari Kementerian Pendidikan periode 2020 hingga 2022 memakan anggaran negara mencapai 9,3 triliun rupiah. Dan saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Agung karena adanya dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi. Dari semua polemik adanya dugaan korupsi, namun guru berharap pemerintah dapat menambah jumlah bantuan laptop agar lebih maksimal proses belajar mengajar berbasis informasi teknologi. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 3 korban meninggal dunia dalam kebakaran KM Barcelona, 5 telah dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Sejumlah keluarga berdatangan untuk memastikan jenazah korban. 3 jenazah yang berhasil dievakuasi teridentifikasi, terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki. Salah satu keluarga mengaku korban dalam perjalanan dari Talaut menuju kota Manado untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun kapal Barcelona 5 yang ditumpanginya terbakar sebelum tiba di pelabuhan Manado.
Keluarga mengaku terkejut dan sedih dengan musibah kebakaran kapal yang menyebabkan adanya penumpang meninggal dunia. Meski mengaku ikhlas, keluarga berharap penyebab pasti kebakaran dapat diungkap dan prosedur keselamatan pelayaran harus diutamakan. Di sini ada 3 mayat yang sedang dilakukan pemulasaran. Di antaranya adalah kakak kami yang sudah dinyatakan meninggal. Ya, ini kami menganggap bahwa sebuah musibah. Dan tentu sebagai keluarga kami menerima Tuhan punya kehendak. Tetapi kemudian ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, bagi negara, bagi pengusaha, ya kan, yang punya moda transportasi agar lebih berhati-hati lagi. Pihak kepelabuhanan agar lebih menerapkan aturan secara baik. Saudara, pasca kebakaran yang terjadi di perairan laut Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, kondisi KM Barcelona 5 yang terbakar terlihat masih mengeluarkan asap pada Senin siang. 2 armada kapal dari Lantamal 8 Manado disiagakan untuk berjaga sekaligus melakukan pemadaman api di KM Barcelona 5. Berdasarkan visual dari Lantamal 8 Manado, kepulan asap tipis masih keluar dari rangka KM Barcelona 5 yang terapung di sekitar perairan laut Talise, Kabupaten Minahasa Utara. 2 unit kapal dari Lantamal 8 masih bersiaga untuk memberikan dukungan pemadaman api yang masih tersisa di rangka kapal, sekaligus patroli prajurit untuk menjaga keamanan sekitar perairan laut Talise. Tim gabungan Basarnas Manado juga masih melakukan pencarian korban di sekitar perairan Talise karena hingga Senin siang masih ada keluarga penumpang KM Barcelona yang masih mencari informasi keberadaan keluarga mereka yang menjadi penumpang KM Barcelona dan belum ditemukan. Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang sedang diparkir di halaman rumah terbakar saat dini hari. Diduga mobil dilempar bom molotov. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo terbakar, diduga dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal saat mobil terparkir di halaman rumah. Korban menduga adanya persaingan politik. Kondisi mobil milik seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo nyaris ludes terbakar. Korban bernama Tony Harun, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo dari fraksi Nasdem, mengaku mobilnya terbakar sekitar pukul 2.30 dini hari, tepat di parkiran rumah di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa. Korban bilang, saat kejadian seluruh penghuni rumah tengah tertidur dan tiba-tiba mendengar keributan warga yang sudah mulai memadamkan api di mobil korban. Dari rekaman kamera pemantau yang berada di seberang rumah korban, sempat terdengar suara ledakan dan suara sepeda motor yang langsung melaju. Korban mengaku mendapati serpihan botol minuman dengan aroma minyak tanah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polres Gorontalo dan kini telah dilakukan olah TKP. Tidak ada, karena itu kan sudah jam 2, jadi nggak ada orang. Memang ada merkuri semalam itu jam 2:30, saya terbangun karena dibangunkan oleh istri saya. Katanya mobil sudah terbakar. Nah, saya langsung lari keluar, kemudian saya lihat sudah banyak orang juga di luar untuk memadamkan api. Makanya saya juga bantu mereka untuk padamkan api. Dan setelah dipadamkan api, saya melihat di
seputaran mobil itu ada botol, pecahan botol, dan pecahan botol itu saya ambil, kemudian saya cium, ternyata baunya minyak tanah. Makanya dari situ saya berpendapat, oh ini harus ada kejanggalan ini, harus kita laporkan dulu ke polisi, pihak polisi. Kalau seingat saya ini tidak pernah ada masalah dengan siapapun. Waktu kemarin saya 30 tahun lebih membidangi usaha, dan persaingan di usaha itu saya rasa tidak ada. Tapi di saat saya masuk di politik, baru 1 tahun lebih loh, sudah ada kejadian seperti ini. Makanya saya berpikir, oh inilah politik yang sebenarnya. Jadi barangkali ada persaingan politik yang menurut saya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan seseorang, lalu dibalas dengan hal seperti ini. Menurut korban, baru pertama kali mendapatkan teror seperti ini setelah hampir setahun terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPRD. Korban menduga kejadian ini akibat adanya persaingan politik. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, satu rumah warga di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, ludes dilalap si jago merah. Kondisi angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan rumah. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Namun api makin membesar sehingga membakar seluruh bagian rumah. Pemadam kebakaran tiba di lokasi setelah seluruh bangunan hangus terbakar. Pemilik rumah mengaku api berasal dari atap rumah, diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Asap duluan ya, asap dapat ya. Dari mana sumber api Pak? Dari belakang? Sampai situ. Sampai sebelah di atas. Ada. Diduga karena korslet Pak ya? Karena korslet. Iya korslet. Di dalam tidak ada. Dari atas api Pak ya? Dari atas. Pas kejadian ada berapa orang yang di dalam Pak? Yang di dalam ada berapa orang? Cuma 4 orang yang dalam rumah. Kalau saya yang di dalam rumah ini kan masa sendirian. Oh pada saat itu. Saudara, 2 pemuda terduga pelaku pencurian kambing di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga. Beruntung salah seorang warga meredam emosi massa. Aksi pelaku terungkap setelah terekam kamera pemantau saat melakukan pencurian pekan lalu. Mengetahui ciri-ciri pelaku, warga kemudian berjaga dan memergoki kedua pelaku saat kembali ke lokasi untuk mencuri. Warga pun mencegat keduanya hingga aksi main hakim sendiri tak terelakkan. Beruntung sejumlah warga lainnya melerai aksi tersebut dan menyerahkannya ke polisi. Kedua pelaku asal Kota Makassar ini mengaku sebelumnya telah mencuri kambing di tempat ini beberapa pekan lalu. Kan 2 pemuda dari Kota Makassar yang diamuk paksa pada saat itu. Adapun kronologis yang bersangkutan masuk di daerah Bogor untuk melakukan percobaan pencurian kambing, di mana yang bersangkutan sebelumnya telah diamati oleh warga sekitar, di mana pada tanggal 2 Juli ada kehilangan berupa kambing. Sehingga dari kelihatan dari CCTV orang yang serupa ditandai, sehingga pada saat itu yang bersangkutan masuk ke daerah Bontoa, dicegat oleh masyarakat dan dihentikan, namun mereka lagi sehingga tersebut mereka diamankan oleh masyarakat. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menangkap kurir narkoba saat akan mengambil paket sabu di kantor jasa pengiriman. Setelah mendapat informasi dari jasa pengiriman, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku langsung menuju lokasi dan menangkap kurir narkoba yang hendak mengambil paket sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 1 paket sabu-sabu seberat 60 gram yang dikirim dari Jakarta. Dari hasil pemeriksaan polisi,
Pelaku mengaku mengambil paket tersebut dengan imbalan sabu. Saat ini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sementara ditahan RUT. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sementara ini ditahan di Rutan Polda Maluku. Penyidikan yang telah kami lakukan dan pemeriksaan beberapa saksi, maka kami yakin bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, ya, berupa menyimpan, terus kemudian menguasai serta menjadi perantara dalam hal jual beli. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 114 kemudian ayat 2, kemudian juntur pasal 112 ayat 2, ya, dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimalnya adalah mati. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.